Ya, pertama terima kasih atas kesediaan dan kesetiaan teman-teman. Yang telah menunggu kami dari tadi. Di sini aja nih. Yang pertama sekali kami hadir di Polda Metro Jaya ini dalam rangka memenuhi undangan klarifikasi dari penyidik Unit 3 Resmob Polda Metro Jaya. Sebagai warga negara yang baik, warga masyarakat yang taat hukum, tentu kita harus memenuhi undangan itu. Dan alhamdulillah sedianya jam 10, tapi karena macet sehingga kami tadi jam 11 lah baru kami sampai di Polda Metro Jaya. Setelah sampai di ruang penyidik, kita bercerita, bersenda gurau, ya saling ya cita-cita lucu-lucu lah. Karena memang santai-santai aja, teman-teman penyidik juga semua menyambut kami dengan baik, dengan hangat. Jadi ya alhamdulillah semua berjalan baik, lancar. Tadi ada berapa pertanyaan, Bang? Ada 23 pertanyaan. Seputar? Ya, seputar apakah klien kami mengenal saudara pelapor atau tidak. Terus kemudian apakah ada maksud menghina atau tidak. Dan ada beberapa pertanyaan lain yang semua standar itu. Jadi karena sifatnya klarifikasi, jadi kita cuma mengklarifikasi aja bahwa tidak ada niat sedikit pun untuk menghina siapapun. Jadi peribahasa yang disampaikan itu kan sifatnya umum, ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu saya kira kita semua tahu artinya lah, tahu maknanya lah. Jadi tadi gimana Dedi diperiksa? Abang aja, tanya abang aja. Ya semua baik aja, semua baik, semua berjalan lancar, berjalan enjoy. Kami tadi juga diberi kesempatan untuk makan siang di Soma. Jadi ya alhamdulillah semua terselesaikan dengan baik. Mungkin yang lain ada teman-teman lain bisa menambahkan. Ya Bang, tapi unsur pencemarannya ada di sebelah mana sih maksudnya? Pencemaran nama begitu gimana nih dilaporin? Kan ada tadi yang kita diperlihatkan ada kalimat seperti ini. Walaupun Anda memberikan pabrik Samsungnya sekalipun, kami tidak akan terpengaruh. Kurang lebihnya begitu. Lalu kemudian ada lagi satu kalimat yang sifatnya umum, ditujukan untuk semua yang mungkin membaca itu, adalah peribahasa yang berbunyi bahwa biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Itu adalah kalimat penggalan-penggalan dari apa yang diposting oleh klien kami. Jadi itu yang kemudian tadi kita diskusikan seputar itu. Tadi klien kami sudah telah menjelaskan secara jelas, tegas dan terang benderang bahwasanya beliau tidak mengenal sama Gus Rofi itu, bukan juga ada hubungan keluarga dan lain sebagainya. Dan apa yang beliau sampaikan itu sifatnya juga umum, itu juga adalah peribahasa yang beliau kutip, sehingga tidak bermaksud untuk menyinggung atau menyerang atau menista atau menghina siapapun. Dan kabarnya Pak, gimana Dan kabarnya? Dedi, gimana Dedi? Kabarnya Dedi? Kabarnya gimana mungkin? Baik. Dedi somasi buat puji udah habis nih Dedi. Waktu gimana Dedi? Gimana Det? Kalau soal yang itu kami sudah mendiskusikan, insya Allah dalam waktu dekat itu akan kami layangkan. Jadi sebelumnya ini kalau tidak terbukti mungkin ada laporan balik kan rencananya. Apa itu? Yang mana? Ini yang Oh enggak, itu nanti kemudian akan kami pertimbangkan. Karena beliau kan juga seorang ustadz ya. Jadi tentu kita menghargai, menghormati. Ya ada berbagai pertimbangan lah yang harus kami lakukan dalam kaitan dengan langkah-langkah selanjutnya. Tapi tujuan posting itu apa ada kemarahan nggak sih Dedi sendiri? Nggak ada. Beliau menyampaikan bahwa itu tidak ada ekspresi kemarahan ataupun ekspresi kebencian ataupun apapun yang berkaitan dengan mungkin dugaan-dugaan orang lah terkait dengan laporan itu. Nggak ada sama sekali. Dia bakal dimediasi Bang sama Gus Rofi juga.
kita belum tahu, itu kan hak dari penyidik. Kami sih pada prinsipnya apa yang terbaik, insya Allah itu yang akan kita sama-sama tempuh. Pasalnya sendiri pasal apa sih? Pasal 27 ya, pasal 27 ayat 3, kemudian pasal 28 ayat 1, pasal 310, 311 ya, yang umum untuk pencemaran nama baik, undang-undang ITE. Tapi itu kan ada bentuk ancaman hukuman. Oh ya, itu di setiap undang-undang kan pasti ada sanksi pidana, ada sanksi pidana, udah pasti lah. Bang, untuk yang somasi itu waktunya udah habis nih, gimana Bang? Ya. Melaporkan apa gitu? Oh, insya Allah kita segera dalam waktu dekat. Kami juga karena banyak kesibukan yang lain yang harus kami rapikan, jadi ya yang pasti apa yang pernah kami sampaikan itu tentu akan kami lakukan sebagaimana yang pernah disampaikan lalu. Det, kemarin Aris Merdeka Sirait berkunjung, Det, komentarinnya gimana, Det? Donasi gimana, Det? Pak Aris datang ke rumah Pak Haji Faisal. Dedi mungkin Jadi apa yang mau disampaikan? mungkin bisa disampaikan Dedi. Enggak apa, Det? Jadi sekarang maunya lewat lawyer aja. Jadi jangan sampai kemudian salah artikan, salah tangkap lagi. Jadi kita pengen semua guyup, semua enak. Ya, terus kemudian itu kan apa yang menjadi permasalahan saat ini kan ya sebetulnya berawal dari ada tanggapan dari Gus Robi sendiri soal pemindahan makam. Padahal perlu kami juga mengklarifikasi di sini bahwa soal pemindahan makam itu kan bukan keputusan Pak Dodi semata, tapi itu sudah menjadi wasiat dari almarhumah yang disampaikan kepada beliau, kepada tante-tantenya, kepada saudara-saudaranya, bahkan kepada pencipta lagu, teman-temannya. Jadi tentu itu merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh keluarga. Dan karena itulah keluarga telah melakukan rapat atau musyawarah bersama dari pihak keluarga Pak Dodi maupun juga istri beliau almarhum juga telah sepakat untuk itu. Makanya beberapa waktu lalu sempat klien kami menyampaikan itu adalah atas kesepakatan dari keluarga besar almarhum maupun juga yang berasal dari Maluku. Wasiatnya kapan disampaikan, Bang? Udah lama sebelum meninggal almarhum. Itu tertulis atau gimana wasiatnya? Beliau menyampaikan secara lisan dan itu kepada banyak orang. Isinya bukan apa, cuma Bang? hanya Iya, bunyinya mungkin wasiatnya kayak apa? bunyinya bahwa kurang lebih begini, kalau satu ketika saya sudah tidak ada umur, maka saya pengen agar mayat saya satu lahat dengan ibu saya. Bukan karena Itu mimpi, adalah Bang? poin dari apa yang disampaikan oleh almarhumah. Bukan karena mimpi Pak Dodi waktu itu. Bukan semata-mata karena itu. Karena kita juga mendapat, bukan cuma hanya kita mendengar dari Pak Dodi semata, tapi juga dari yang lain sehingga kita bisa menyimpulkan seperti itu. Kalau dari Pak Dodi aja ya kita pasti juga mempertimbangkan lah. Namun karena ini juga dari tantenya, dari teman-temannya juga, kemudian dari bahkan pencipta lagunya juga menyampaikan kepada kami bahwa itu memang betul, itu adalah sudah wasiat, pernah juga disampaikan kepada kami, ya sehingga beliau menyampaikan itu. Masukan dari pemuka agama didengarkan nggak, Bang? Kan ada beberapa ustaz yang berbicara juga. Yang komen di situ. Setiap orang yang berpendapat kan tidak mungkin kita melarang dia berpendapat. Tapi kan kembali lagi kepada keluarga besar daripada almarhumah. Nah, ini yang juga masih harus kita pahami dan kita hargai. Kenapa Bahkan nggak dari awal, Bang? Dari awal mana? Orang belum meninggal kok kenapa mesti harus Enggak, pas meninggal, kejadian meninggal itu kenapa nggak dari awal disatukan dengan jadi jasad ibunya? ini begini, sangat krusial sekali. Keadaan waktu itu sangat kredit. Kita kalau mau menjelaskan ini juga panjang dan kayaknya ya kurang elok juga lah. Tapi yang jelas bahwa itu bukan sekonong-konong tiba-tiba aja datang keinginan itu, tapi memang sudah karena ada usia jauh-jauh hari, sehingga ya apalagi ditambah dengan keluarga besar juga menyikapi itu dan menyepakati bahwa benar adanya dan harus dilakukan sebagaimana wasiat dari almarhumah. Kemudian itu yang disampaikan, dan tidak ada fitnah lah, tidak ada rusak di antara kita. Kira-kira kapan, Bang? Kira-kira kapan tuh, Bang, dipindahnya, Bang? Dilaksanakan kapan, Bang? Belum, kalau pas waktunya yang tepat, insya Allah itu akan dilakukan.
Pak Dodi, gimana? Pak Dodi. Dedi. Cabut. Dedi, jadi kapan mau ketemu Pak Haji Faisal, Ded? Ya udah ditunggu buat mediasi Dedi katanya. Dedi. Kita belok kiri aja. Kita belok kiri. Dad. Dedi. Makasih ya teman.